Oke, video hari ini mengenai sekolah di Amerika. Jadi yang saya mau bahas di sini adalah sekolah ya, SD, SMP, SMA, bukan kuliah ya. Dan saya nggak mau bahas mengenai kurikulumnya. Itu nanti saya akan bikin sesi terpisah. So, mari kita lihat ke screen ini ya. Jadi, di Colorado atau di seluruh Amerika, itu sekolah itu dibagi berdasarkan domisili di mana Anda tinggal. Nah, di sini pembagiannya itu istilahnya namanya school district. Jadi kalau Anda lihat di sini nih, nah ini untuk Colorado ya, state kita bentuknya kotak ini. Jadi dia bagi-bagi nih. Contohnya di kiri atas nih, Moffett County itu school districtnya Moffett dan seterusnya, ada banyak. Itu ada 178 di sini distriknya. Di dalam distrik itu sendiri ada banyak sekolah SD, SMP, dan SMA. Nah, kalau kita lihat lanjut nih ya, saya balik dulu ke sini. Ini Colorado Department of Education punya website. Jadi buat Anda yang mau migrasi ke sini, misalnya anaknya mau masuk sekolah, nah Anda bisa research dulu gitu kan. Jadi di sini sekolah again berdasarkan domisili di mana Anda tinggal. Nah, di sini kalau Anda lihat nih ya, itu School View itu adalah data centernya mereka. Zaman sekarang yang punya data itu yang punya power. Jadi semuanya juga serba online, jadi Anda bisa obrak-abrik semua informasi di sini, semuanya ada. Oke, ini saya ambil contoh yang Colorado, state lain juga ada sama. Mungkin data yang ditampilkan berbeda level detailnya, tapi in general apa yang Anda mau dapatkan semua ada di website masing-masing state. Oke, nah ini kalau saya buka datanya, ini adalah education fact and figure-nya. Tahun 2020-2021 kemarin tuh jumlah siswa yang terdaftar, siswa-siswi 883.000. Terus dengan jumlah guru sekian, prinsipal sekian, dan seterusnya. Dan ini average fundingnya ya, pendanaannya itu $7.985 per anak. Oke. Nah, tadi saya bilang ada 178 distrik, ini ada rinciannya, kita nggak perlu tahu detail ya, intinya segitu banyak ya untuk Colorado. Dan jumlah sekolahnya ada sekian, di mana elementary-nya sekian banyak, middle school-nya SMP segini, high school-nya di sini. Nah, khusus untuk Cherry Creek, high school itu dari 9, 10, 11, 12. Memang lucu, bukan 10, 11, 12. SMA 1, 2, 3 gitu. Jadi dari kelas 9. Dan di Amerika tuh istilahnya 9 tuh freshman, yang ini sophomore, yang ini junior, yang ini senior. Jadi saya nggak tahu Indonesia mungkin sekarang juga udah pakai numbering ya, udah nggak pakai SMA 1, 2, 3 atau masih, I really don't know, tapi ya 12 lah intinya kan. Terus kalau kita lihat data ini lagi, student enrollment and 4-year on time graduation. Ini saya nggak bermaksud racial profiling di sini. Kalau Anda lihat Asian tuh levelnya tinggi. Kenapa? Karena ya kita yang dari Asia itu sangat concern dengan pendidikan. Orang tua kita itu nyari uang setengah mati, baik yang memang orang yang kaya atau yang pas-pasan, itu mereka rela untuk pendidikan untuk anak. Ya kalau yang kaya nggak usah cerita lah, kita bicara yang kelas menengah ke bawah. Mereka rela simpan uang, hidup sederhana demi pendidikan untuk anak. Itu terbukti di sini. Jadi memang pentolan-pentolan itu yang pinter-pinter, saya nggak bilang semua ya, banyak yang dari ASEAN atau Indian. Indian tuh maksudnya yang dari India gitu loh, pinter-pinter mereka. Jadi kalau kita bandingkan dengan white ini yang persentasenya beda sedikit. Tapi dengan ras-ras lain itu lumayan bedanya. Oke. Nah, Anda bisa lihat sendiri, ini fakta data. Saya cuma menyampaikan ya. Jadi jangan salah paham, saya nggak mau ntar ada yang komen bilang rasis lu. I don't want to hear that, oke? Ini fakta ya. Lalu kita lihat lagi, drop out rate by race and ethnicity. Drop outnya Asian lebih rendah. Sekarang pertanyaannya, kenapa anak-anak ini bisa drop out? Ya karena anak-anak biasanya ya dari broken home, atau ngedrugs, atau misalnya yang perempuan tuh hamil gitu. Masalah biasanya keluarga, atau memang anaknya males walaupun nilainya di bawah below average dulu, ya lama-lama sekolah bilangnya anak serius nggak sih mau sekolah, ya akhirnya drop out jadinya. Oke. Lalu financial information. Di sini Anda bisa lihat fundingnya ya, tiap tahun naik terus. Itu terakhir tahun 2022 itu $6 miliar. Jadi ini untuk seluruh sekolah yang ada di state of Colorado. Oke. Nah, pertanyaannya, duit ini datang dari mana aja? Anda bisa lihat ini ada dari federal fund, ada state juga ada, dan dari pajak bumi dan bangunan. Yes. Nanti saya akan bikin terpisah, nanti saya akan bikin video mengenai beli rumah di Amerika, itu saya akan rinci semua. Anda akan kaget berapa persen yang dialokasikan untuk pendidikan uang itu. Jadi, kalau mau dibilang di sini kita bayar pajak ada hasilnya, benar. Saya merasakan kok. Oke. Now, lanjut. Tadi udah lihat di depan ya, school district segitu banyak. Nah, di mana area saya tinggal itu masuk ke dalam namanya Cherry Creek 5.
Kenapa 5 saya nggak tahu. Pokoknya Cherry Creek District namanya. Di sini jelasin jumlah sekolahnya ada berapa, oke. Nah, kalau mau lihat nih masuk semua jumlah distriknya, aduh banyak sekali lah. Ada 178 kan tadi ya. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Anak itu harus sekolah nggak? Ini di Colorado, saya yakin di state lain sama ya. Jadi ada hukumnya di sini. Kalau kita orang tua nggak ngirim anaknya ke sekolah, itu bisa masuk sebagai tindakan pidana. Bisa dipenjara, bisa kena criminal charges. Jadi pemerintah udah disediakan, Anda udah sekolah gratis, bener-bener nggak ada biaya loh. Kecuali ada ambil kelas ekstrakurikuler. Contoh anak saya ambil marching band, dia harus bayar tambahan. Atau Anda misalnya kirim anak Anda sekolah misalnya yang sport, main football, mungkin ada biaya tambahannya lagi. Tapi nggak banyak sebenarnya. Karena kita udah bayar pajak, kita udah bayar sebenarnya. Jadi sekolah itu di-provide sama pemerintah kan. Jadi kalau menurut saya, hukum ini sebenarnya bagus. Kalau nggak memang orang tuanya itu sebenarnya bodoh gitu. Anaknya tuh dibikin bodoh, nggak mau disuruh sekolah kan. Jadi di sini ada law-nya, semua harus sekolah. Interestingly, pada saat saya datang 2011, pada saat daftar anak saya sekolah, nggak ditanya status imigrasi, punya duit atau enggak, they don't care. Pokoknya cuma bilang, Anda tinggal daerah mana, tunjukin rekening listrik atau air, dia bisa alokasi nanti masuk school district yang mana. Yang kedua, nama anaknya. Saya lupa, kayaknya dia minta birth certificate, that's it. Dia nggak peduli saya di sini mau legal, ilegal, they don't care. Ya saya datang legal, karena saya datang di sini kan kerja kan, pakai visa H1B namanya. Jadi, di sini, selama anaknya ada, manusianya ada, bisa sekolah. So, buat yang smart, Anda bisa translate maksud saya ini apa. Oke? Next. Nah, ini Cherry Creek School District. Tadi saya bilang, Cherry Creek School 5 ya. Jadi, ini pun dibagi berdasarkan domisili. Dia pakai warna. Jadi, tergantung Anda tinggal di yang mana. Ya. Nah, dikasih tahu nih, warna ini masuk sekolah mana aja. Now, ini semua udah dialokasiin kan. Sekarang, kita nggak bisa pungkiri ya. Orang yang tinggal di daerah yang elit, biasanya level pendidikan dan level income-nya itu lebih tinggi gitu loh. Kan nggak mungkin nggak bermaksud merendahkan suatu profesi atau apa ya. Ya saya nggak usah bilang profesi lah. Pendapatan Anda 1 bulan cuma 1 juta, mau tinggal di rumah daerah Pondok Indah yang isinya bilioner triliun, kan nggak mungkin gitu loh. Jadi di sini juga sama. Daerah yang bagus biasanya sekolahnya bagus. Hasilnya apa? Sekolah yang bagus, harga rumahnya jadi bagus, jadi tinggi gitu, dan jualnya gampang. Sebaliknya, kalau daerahnya itu, saya nggak mau bilang kumuh ya, mungkin lebih ke kelas menengah ke bawah, biasanya sekolahnya juga kurang bagus. Jadi, Cherry Creek ini, karena dia distriknya besar, dia mengcover area sebesar ini, nggak semua daerah bagus. Dan sekali lagi, saya tidak bilang Cherry Creek is the best in Colorado. Banyak distrik school lain yang juga bagus di Colorado. Di state-state lain juga ada. Tapi maksudnya dari sini kita bisa lihat pembagian ini itu biasanya efeknya itu ke lokasi rumah dan tingkat pendidikannya orang sekitar sana apa. Jadi white collar sama enggak itu kelihatan gitu loh. Nah, yang jadi pertanyaan, contoh nih ya, misalnya orang yang di daerah kuning ini mau sekolah di daerah biru ini, bisa nggak? Dia harus ajuin. Kalau untuk SD, SMP mungkin bisa. Tapi kalau untuk SMA, karena SMA sekolahnya sedikit dan jumlah muridnya banyak, itu biasanya nggak dapat. Jadi kalau Anda di luar area, itu biasanya nggak bisa masuk. Jadi harus dia prioritas untuk orang-orang yang tinggal di area tersebut. Oke? Nah, ini saya kasih lihat yang Cherry Creek ya, karena memang saya ada di Cherry Creek School District. Kebetulan sekolah anak saya namanya Cherry Creek High School, jadi gampang ingatnya. Nah, kalau Anda lihat nih di sini, itu area sekolahnya itu 1 blok tuh dari jalan ini sampai jalan ini. Walaupun dia bersebelahan dengan elementary school, dengan ada middle school juga SMP, tapi 60%-nya diisi oleh high school ini. Jumlah siswanya itu hampir 4.000 orang. Setup-nya itu udah seperti orang kuliah. Sekolah saya dulu kecil. Jadi saya nggak punya luxury untuk ngelihat sekolah kayak gini, saya kaget gitu. Jadi anak-anak itu pindah-pindah gedung, pindah kelas, udah mirip di kampus gitu loh. Ya itu mereka udah terbiasa di sini. Ada juga banyak sekolah di sini yang besar kayak gitu. Jadi memang anak-anak yang biasanya udah lulus dari sekolah-sekolah kayak gini, kuliah tuh nggak kaget. Harus pindah building, harus jalan jauh, harus gerak cepat. Jadi udah dilatih sebenarnya mereka. Oke, ini lagi Cherry Creek High School. Nah, yang orang banyak mau tahu, gaji guru berapa sih? Nah, ini. Jadi, singkat aja ya. Kalau Anda di sini jadi guru, minimal harus S1, Bachelor Degree. Oke? Itu startnya 41.800 per tahun.
Terus ini tambah lagi pengalaman ya, apa namanya additional course. Jadi semakin tinggi nih master degree, semakin tinggi degree Anda, semakin banyak additional hoursnya, semakin besar gajinya. Jadi ini nggak berbanding lurus dengan tahun mengajar ya. Jadi pengalaman lah. Saya juga nggak gitu tahu, tapi yang pasti maksimum ada di 95.012. Jadi mitos yang bilang gaji guru kecil, mungkin ada benernya. Tergantung Anda ada di distrik mana. Kalau di Cherry Creek itu cenderung tinggi, Anda bisa lihat ini cukup tinggi. Jadi tanpa mengurangi hormat, nggak bermaksud merendahkan. Guru itu nggak gampang, itu profesi yang menurut saya ya memang benar mulia gitu kan, pahlawan tanpa tanda jasa gitu. Karena ya orang sukses itu ya semua karena guru yang mendidik gitu kan. Terlepas dari anaknya memang smart atau memang dia punya luck, tapi di sini guru-guru yang ada di Cherry Creek itu rata-rata mereka betah. Karena apa? Kompensasinya cukup, lumayan. Oke? Distrik lain juga sama ada. Jadi jangan ntar ada yang denger lagi ngomong sok banget, bukan, nggak ada maksud itu gitu. State distrik lain juga ada yang gitu. Tapi karena anak saya ada di Cherry Creek, saya tongolin di Cherry Creek. Oke? Nah, terus administrator, gaji administrator nih kan udah lihat 140, gede loh. Untuk ukuran Colorado ini gede. Ya itu mungkin level kepala sekolah ya. Mungkin ini wakil kepala sekolah, makin ke belakang ya semua administrator lah ya, ada direktur pendidikan ini, pendidikan itu. Jadi ya range gajinya cukup tinggi. Dari sisi midpoint-nya udah bisa lihat cukup tinggi gitu kan. Jadi lumayan untuk Cherry Creek School District. Oke. Lalu yang berikutnya saya mau tampilkan di sini adalah fasilitas gitu kan. Ya sama semua sekolah kan, sportnya lah, library-nya. Ini kan tadi udah lihat sekolahnya begitu besar ya. Siswa juga banyak. Nah, salah satunya transport. Transport tuh apa ya, ini yang kalau Anda suka lihat di film-film itu kan bis-bis yang kuning itu kan, sampai hari ini juga masih sama bisnya. Walaupun dibikin baru modelnya sama semua. Oke, dia sediain bis itu gratis, nggak ada biaya sama sekali. Ada schedule-nya, Anda naik, dijemput di mana, diturunin di mana. Nah, yang saya mau kasih lihat di sini adalah special need transportation. Jadi bagi anak-anak yang memang disabilitas ya, yang pakai kursi roda, yang memang ada masalah dengan dia punya fisik ataupun mentalnya, itu disediain bus khusus. Jadi bus ini nggak harus penuh, kalau isinya 3 ya dia akan jalan 3 orang, gitu loh. Nah, kenapa saya mau tampilin ini? Itu sebenarnya berhubungan juga dengan ya di thumbnail ini. Jadi sekolah Cherry Creek ini lanjut nih ya. Mereka tuh deploy, ini kalau Anda lihat nih ya, 55.000 laptop to go into student hands by time school. Bayangin, 55.000 laptop ini tuh nggak murah gitu. Duitnya tuh ya boleh dibilang banyak ya, karena ya tadi saya bilang kan, dana dari state, dari federal, lalu saya bayar pajak. Semua orang yang tinggal di perumahan yang masuk Cherry Creek School District kan bayar PBB lah istilahnya ya. Itu alokasinya untuk sekolah tuh besar gitu. Jadi memang mereka punya dana. Di samping mereka juga nerbitin bond atau surat hutang, ada juga. Jadi mereka deploy ini karena apa? Balik lagi ke peta tadi ya. Nggak semua daerah itu adalah daerah yang contoh saya tadi, daerah Menteng sama bukan gitu loh. Jadi untuk daerah-daerah saya nggak menunjuk, nggak enak ya. Nanti kalau ada yang nonton video ini merasa sok banget sih, enggak. Jadi ada daerah tertentu yang memang mungkin dia pendapatannya pas-pasan. Misalnya punya anak 4 gitu loh. Ya kemarin pada saat remote, nggak bisa dia beli laptop 4 biji gitu, nggak sanggup dia. Ya akhirnya distrik menentukan, oke, kita sama rata, kita kasih semua gitu. Even though anak saya, dia sudah punya laptop Lenovo Yoga yang saya udah beliin sekitar hampir 2 tahun yang lalu. Tapi tetap dia disuruh ambil gitu, karena udah dialokasikan semua. Memang nggak high end, nanti Anda lihat di belakang saya kasih lihat barangnya seperti apa. Terus ada juga untuk kelas fotografi dia pinjemin juga kamera gitu loh. Walaupun saya juga punya. Jadi ya dia bisa opt out sih, cuma dia pikir biar standar semua murid pakainya sama ya dia ambil. Jadi poin yang saya mau cerita di sini adalah kita di sini bayar pajak. Kita di sini kirim anak sekolah itu bener-bener benefitnya tuh ada gitu. Anda lihat tuh. 15.000 laptop itu datang dari Microsoft sama Dell. Jadi 2 merek yang mereka kerjasama. Microsoft-nya dia udah kasih yang Surface Go. Untuk Dell-nya itu ya Dell laptop Windows. Jadi ini kerjasama, Anda lihat nih. Ini kemarin heboh nih. Jadi bidang IT bayangin suruh deploy segitu banyak laptop. Oke. So, kita lihat videonya ya. Ini habis ini. Oke. So, this is the laptop. And yang kedua adalah kamera. Tasnya lumayan, dapat low pro.
masih bersih ini, either baru atau ya apa udah pernah dipakai tahun sebelumnya. Terus yang dikasih adalah here we go, Rebel T5. Buat yang bergerak di dunia fotografi tahu kali ya, di Amerika atau mungkin di belahan dunia lain tuh pakainya seri Rebel T sekian sekarang udah 7 kalau nggak salah. Di Southeast Asia tuh seri 1200 kalau nggak salah. Saya udah lama nggak ngikutin gini-ginian. Jadi apa? Ini dapatnya lensa yang 1855 standar, not too bad. So looks new to me. Bisa jadi juga ini baru dibeli atau memang udah dibeli tapi baru berusia 1 tahun. Terus SD card-nya juga dapat. That's it. Oke, so thank you guys yang sudah watching video ini. Kita lanjut lagi dengan video selanjutnya. Bye-bye.